Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu punya Allah dalam hidupmu dan itu adalah surga. Dunia sebelum kelak kamu akan Allah masukkan ke dalam surga yang sesungguhnya. Surgamu di akhirat didahului dengan surgamu di dunia. Dan orang yang paling ada di surga dari sejak di dunia ini adalah mereka yang hidup di dunia akan tetapi hati mereka bersama dengan pemilik surga. Atas nama cinta, saya cinta sama semua muslimah, semua mukminah. Saya cinta kepada Nabi Muhammad, Nabi saya, Rasul saya, pemberi syafaat pada saya, yang saya harapkan syafaatnya. Dan untuk itu, saya mencintaimu umatnya. Saya mencintai umat Nabi Muhammad SAW dimanapun saja berada. Termasuk dirimu teman-teman. Saya mencintai muslimah di Jakarta. Sedih dari apa? Sedih karena orang lain punya uang lebih banyak. Kamu bersama dengan pemilik seluruh uang di atas muka bumi ini. Kamu bersama dengan Allah. Bank bisa bangkrut teman-teman saya sekalian. Bahkan bumi bisa berhenti dari segala aktivitasnya ketika dia menghendakinya. 2 tahun aktivitas bumi berhenti hanya ketika dia memberikan virus penyakit kecil bernama corona. Saudariku sekalian yang saya muliakan, lihat bagaimana kekuasaan Allah di atas muka bumi ini. Ada orang kaya sehari, besoknya dia jatuh miskin. Nggak pernah denger apa? Buka TV-mu, kalau kamu memang punya TV. Kalau nggak punya TV, alhamdulillah. Pusing ngeliatin ahli dunia. Pusing ngeliatin orang-orang yang sesaat hidup mulia dielukan di mana-mana, esok bisa dihujat seantero dunia. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tuh urusan dunia sesaat dipuja, besok dihujat. Akan tetapi kalau urusanmu dengan pemilik dunia, kalau urusanmu dengan pemilik alam semesta, maka kamu akan hidup mulia yang sesungguhnya. Saya punya banyak tahu, saya punya guru-guru, orang-orang yang hidupnya mulia dunia dimanapun ia berada. Dan kelak dipastikan hidup mereka mulia di akhiratnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, mereka nih menurut saya orang-orang yang sudah ada di surga sebelum surga. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Sehingga sekalian yang saya muliakan, hidup bersama dengan Allah dari sejak zaman kecilnya. Beliau, gurunya Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Saya mendengar ini dari lisan putrinya, Hubabah Maryam Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Ketika suatu hari kami menonton video tayangan kedatangan Habib Umar di sebuah negara. Beliau menyaksikan Habib Umar. Habib Umar adalah murid ayahanda beliau. Murid ayahanda beliau itu Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Hubabah Maryam guru saya. Beliau bilang, Halimah, abah saya, guru Habib Umar, pernah bilang tentang Habib Umar. Habib Umar guru saya belajar dari beliau. Dan mudah-mudahan saya diterima sebagai murid oleh beliau. Abah saya pernah berkata tentang Habib Umar muridnya, hadzal fata, ketika Habib Umar masih muda, hadzal fata ma ya'rif tariqal ma'siyah. Pemuda ini adalah seorang pemuda yang gak ngerti caranya berbuat dosa. Dengar pujian guru sama murid, indah luar biasa. Gurunya menyampaikan tentang muridnya, yaitu Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Orang yang hidup sama Allah nih dek nih, liatin nih.
liatin. Bu, Kak, dengerin. Mulia tuh, surga tuh, ya di sini letaknya. Hadzal fata ma ya'rif tariqal ma'siyah. Pemuda ini adalah pemuda yang gak ngerti caranya bikin dosa. Gak ngerti caranya bikin dosa. Gak paham. Caranya bohong gak ngerti. Caranya ngomongin orang gak ngerti. Caranya punya kebencian kepada seseorang gak paham. Sehingga sekalian saya muliakan, apalagi caranya melihat perempuan yang tidak halal baginya dengan pandangan rasa suka, gak ngerti, gak paham. Caranya pacaran, gak paham, gak ngerti. Hidupnya bersama dengan Allah dan lihat bagaimana Allah memuliakannya. Pernah satu waktu beliau datang ke Indonesia beberapa tahun yang silam, dan suami saya kebetulan menjadi salah satu dari pendamping beliau. Ada satu orang polisi dimintai tolong sama suami saya untuk menjadi pengawal Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dia dan timnya. Habis selesai tugas, suami saya bilang sama polisi ini, Pak, saya mau ngasih hadiah sama Bapak. Apa yang Bapak mau? Dia mau ngamplopin gitu, suami saya mau ngamplopin. Dia bilang, jangan Bib, jangan dikasih amplop saya Bib. Habib mau ngasih hadiah sama saya, ada yang jauh lebih berharga, jauh lebih saya inginkan daripada sekedar uang Bib. Saya bisa cari uang di mana aja, maksudnya saya bisa cari uang dengan cara yang lain. Dia bilang, saya nggak kepengen yang seperti itu. Tanya sama suami saya, Bapak mau apa? Bib, saya pengen salaman sama Habib Umar. Akhirnya suami saya bilang, baiklah kalau gitu yuk. Dia pun bisa salaman sama Habib Umar. Habib Umar dibilangin ini polisi yang selalu mengawal Habib gitu. Dia dan timnya. Umar bilang jazakallah khair, didoakan sama Habib Umar, dia salaman. Dia senang banget. Habis itu keluar, dimasukin tangannya ke saku baju. Orang-orang mau salaman sama dia, nggak ada yang dia terima. Suami saya heran melihatnya. Kenapa Pak? Tangannya bawa masukin ke saku baju. Iya nih, saya simpen tangan saya habis salaman sama Habib Umar. Disimpan buat apa Pak? Buat istri sama anak-anak saya. Saya habis ini mau pulang nih, saya mau bilang sama istri saya, nih cepetan salaman sama saya. Cepetan cium tangan saya. Saya mau bilang sama anak-anak saya buat cium tangan saya yang habis salaman sama Habib Umar bin Hafid, dan saya nggak akan bolehin siapapun sebelum ini untuk saya salaman sama dia, kesian anak dan istri saya. Masya Allah. Segitunya orang memuliakan Habib Umar bin Hafid. Segitunya orang-orang memandang kemuliaan, dan saya lihat orang tuh kalau dimuliakan sama Allah teman-teman, itu kemuliaannya kemuliaan hakiki. Kemuliaan yang emang benar-benar dimuliakan gitu, mau di mana dimuliakan orang. Akan tetapi kalau orang dimuliakan sama dunia, dimuliakan sama ahli dunia, berapa banyak, mohon maaf, bukan di negeri kita, berapa banyak hari ini dimuliakan karena dia adalah seorang pejabat berkuasa, besok hari ia akan dihujat oleh rakyatnya. Banyak? Terjadi. Berapa banyak seseorang yang dianggap sebagai pejabat di masyarakat kita hari ini dielu-elukan. Semua orang berharap pengen foto dan lain sebagainya. Fotonya dipajang di rumah-rumah mereka. Besok harinya ia ada di persidangan, semua orang nurunin foto di rumahnya. Betul? Betul. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hadza sya'nud dunya. Ini urusan dunia, gitu tuh. Sebab surga, paling surga ada pada Allah Ta'ala. Sebab mulia, paling mulia ada pada hidup seseorang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulianya beneran. Kalau kita bisa jadi seorang hamba yang hidupnya bersama dengan Allah, maka Bu, kalau kamu sayang sama anak-anakmu, jangan doain anak-anakmu kaya.
Jangan doain anak-anakmu biar dipilih jadi pejabat di masa dewasanya. Akan tetapi hidup mintalah kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak saya bisa hidup mulia dengan menjadi seindah-indah hamba-Mu ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang Kau pandang dengan pandangan rahmat-Mu dimanapun saja mereka berada. Ya Allah, jadikan anak-anakku hamba-hamba-Mu yang soleh solehah. Gitu doanya. Ngerti Bu? Insya Allah. Adik-adik para jomblo, kalau minta jodoh jangan asal kaya, Dek. Kalau minta jodoh sama Allah jangan asal ganteng. Kalau minta jodoh sama Allah jangan asal wibawa. Wibawa mobil. Bukan. Jangan minta yang begitu. Ada berapa banyak orang-orang yang menikah dengan laki-laki kaya kemudian kecewa. Ada banyak perempuan-perempuan yang menikah dengan laki-laki yang ganteng dan kecewa. Ada banyak di antara mereka yang menikah dengan pasangan-pasangan yang menjadi orang-orang yang dianggap mulia di masyarakat, akan tetapi hati mereka begitu sengsara. Enggak gitu caranya. Enggak gitu caranya. Harta bukan jaminan kebahagiaan. Adik-adik, mintalah. Kalau kamu memang minta jodoh, mintalah. Ya Allah. Gimana doanya? Ya Allah, karuniakan saya pasangan hidup yang dengannya kami menuju kemuliaan di sisi-Mu ya Allah. Yang dengannya saya menuju keridhaan-Mu ya Allah. Yang bersamanya kami menuju surga-Mu ya Allah. Gitu. Benar. Gitu kan? Minta jodoh yang soleh. Minta jodoh yang soleh. Dan jangan pernah turun tuh. Dari derajat soleh tuh jangan pernah turun. Awal-awal umur masih belasan. Ya Allah, kasih saya suami nantinya ya Allah. Yang ganteng, yang kaya, yang soleh, yang setia, yang pinter. Umur-umur di atas 20-an jodoh belum datang-datang juga. Ya Allah, nggak kaya nggak apa-apa deh ya Allah. Nggak ganteng nggak apa-apa ya Allah. Gitu ya. Nggak apa-apa sih begitu. Yang penting solehnya jangan turun. Jangan sampai kemudian begitu masuk umur 30-an, ya Allah jodoh ya Allah, nggak kaya nggak apa-apa, nggak cakep nggak apa-apa, nggak soleh nggak apa-apa ya Allah. Yang penting asal laki-laki ya Allah. Jangan. So ikut sekalian yang saya muliakan, bahkan minta anak aja Allah tuh nyuruh kita pakai batasan kok. Dzurriyyah thayyibah, hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakanlah buat kami nih sesudah kami menikahin ya Allah, karuniakan kepada kami dari sisi-Mu keturunan yang thayyib, keturunan yang baik, keturunan yang soleh-solehah. Itu yang kita minta teman-teman. Sebab orang kalau nggak solehah, hidup dunia ini udah jauh dari sorga. Orang kalau nggak soleh, hidup di dunia ini udah dipastikan jauh dari surga. Apalagi nantinya di akhirat. Makanya kalau kamu kepengen menjadi seorang perempuan yang dirindukan surga, maka hadirkanlah surga dalam dirimu di saat kamu berada di atas muka bumi ini. Caranya, hiduplah bersama
dengan Allah. Surga. Sebelum surga nantinya. Mulia sebelum kemuliaan di akhirat nantinya. Kalau kamu perempuan, maka hal pertama yang harus kamu lakukan menjadi perempuan yang akan dirindukan surga adalah seorang perempuan yang pandai menjaga diri, pandai menjaga harga diri, pandai menjaga kemuliaan diri dengan cara laksanakanlah perintah-perintah Allah pada dirimu. Jadilah perempuan mahal. Jadilah perempuan mahal. Saudaraku sekalian, jangan sampai jadi perempuan murahan. Baru dilirik dikit aja sama cowok udah ngikut aja. Murah amat. Jangan sampai baru dibilangin sama seorang laki-laki nih adik-adik nih ya. Jangan sampai baru dibilangin sama laki-laki, aku tanpamu butiran debu. Langsung mau menyerahkan apapun yang kamu punya, bahkan mohon maaf, harga dirimu pun tergadai karena laki-laki yang seperti itu. Betapa murahnya dirimu. Gitu mau ngarep surga. Surga itu mahal. Surga mahal. Tidak ada yang bisa masuk di dalamnya kecuali orang-orang mahal. Kecuali orang-orang berharga. Maka kalau ada orang nanya gitu, kalau saya pengen berdua-duaan sama kamu tuh, saya bayarnya berapa? Bilangin sama dia, kamu bisa bayar saya dengan surga. Bisa? Ada orang bisa bayar kita sama surga? Bisa. Bisa kamu berdua-duaan sama dia yang berharga surga, berharga pahala adalah ketika kamu sudah berada dalam ranah yang sah, akad yang sah, ketika kamu bersama dengan suamimu, setiap kali kamu berduaan sama dia, bahkan mohon maaf, kamu berhubungan intim sekalipun harganya surga. Saat itu kamu jadi perempuan-perempuan berharga. Mahal nilaimu di sisi Allah. Jangan pernah nurunin harga diri. Saudaraku sekalian, teman-teman semuanya, jadilah perempuan berkelas surga. Jangan gampang-gampang. Jangan jadi perempuan gampang.